Selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 5. Apa kabarnya anakku? Hari ini kita kembali belajar pelajaran IPA ya. Nanti kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Masih bersama Pak Guru, Pak Kiki Ginting ya. Baik, mari kita belajar semuanya anak-anak Pak Guru dengan penuh semangat ya. Nah, kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup melakukan interaksi antar individu. Interaksi itu maksudnya hubungan ya, anakku, ada hubungan. Nah, contoh interaksi makhluk hidup antar individu adalah simbiosis, predasi, dan kompetisi. Nah, kita akan belajar tentang simbiosis terlebih dahulu. Simbiosis ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, kita akan belajar tentang simbiosis mutualisme terlebih dahulu. Simbiosis mutualisme ya adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, dia saling menguntungkan walaupun dia berbeda jenis, dia itu saling menguntungkan. Contohnya lebah dengan bunga, ya. Contohnya adalah lebah dengan bunga. Lebah mendapat madu dari bunga, bunga dibantu lebah dalam penyerbukan. Nah, fungsi penyerbukan itu adalah proses untuk merubah bunga menjadi buah ya, Nako. Nah, begitu. Jadi mereka saling menguntungkan. Lalu, yang kedua, kita akan belajar tentang simbiosis parasitisme. Kamu pernah dengar kata parasit? Ya, parasit artinya adalah sesuatu yang merugikan ya, anakku, merugikan. Nah, jadi arti dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, sedangkan yang lainnya dirugikan. Nah, salah satu diuntungkan, sedangkan yang lain dirugikan. Contohnya adalah kamu dengan nyamuk. Nah, manusia dengan nyamuk ya. Kalau kita digigit nyamuk, kita untung atau rugi? Nah, pasti rugi ya. Yang untung siapa? Ya, yang untung adalah nyamuknya, begitu. Nah, begitu juga dengan kutu daun yang menyerang tanaman ya. Tanaman-tanaman di ladang kalian itu, kalau ada hama, hamanya diuntungkan, tanaman kita dirugikan. Nah, begitu ya, salah satu untung, salah satu rugi. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis ya, berbeda jenis. Di mana salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung dan tidak rugi. Nah, satu untung, yang satu lagi tidak untung, tidak rugi. Nah, maksudnya contohnya itu seperti tanaman paku tanduk rusa kalau di buku kita ya, Nago. Nah, tanaman paku tanduk rusa ini ya, dia menempel di pohon kayu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tumbuhan panduk tanduk rusa yang hidup menumpang di dahan pohon. Nah, tumbuhan paku ini bisa berada di posisi yang memungkinkannya untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi dia terbantu karena dia berada di tempat yang tinggi karena dia menempel di pohon ya. Adapun pohon tempat dia menempel atau pohon inangnya ya tidak mendapat keuntungan atau kerugian dari tumbuhan paku tersebut ya. Dia tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, itulah tadi artinya simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis di mana salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan sedangkan makhluk hidup yang lain tidak untung dan tidak rugi. Begitu ya, Nako? Nah, baik. Sekarang kita masuk tentang predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lain. Nah, ini sudah biasa kita lihat ya. Ada contohnya misalnya singa memangsa zebra atau singa memangsa sapi. Nah, begitu ya. Ada baru-baru ini berita tentang seperti itu ya. Ada satu daerah di Indonesia yang singa-singa sudah atau harimau sudah keluar dari hutan ya. Karena dia udah kurang makanan di hutan, jadi mereka memangsa sapi begitu ya. Nah,
singa disebut adalah predator, sementara korbannya zebra atau sapi adalah mangsa. Itu sebagai korbannya, begitu ya Nako. Nah, lalu kompetisi. Mungkin kalian pernah dengar kata kompetisi ya Nako. Nah, seperti perlombaan atau kompetisi ya. Jadi kompetisi seperti perlombaan. Nah, kompetisi merupakan persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, kebutuhannya sama. Contohnya, persaingan memperebutkan makanan, ya, memperebutkan air, misalnya, lalu memperebutkan tempat hidup dan memperebutkan sinar matahari. Nah, mungkin kalian pernah lihat itu ya di siaran TV itu ya. Hewan-hewan itu banyak yang petisi untuk mencari makanan ya, berebut makanan. Atau hewan kalian di rumah ya, kucing dengan anjing. Kadang mereka itu berebut makanan. Nah, itulah contohnya kompetisi ya, Nako. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan ya. Nah, baik untuk tugas anak-anak Pak Guru hari ini ya. Untuk tugas anak-anak Pak Guru hari ini. Di buku bacanya ya, latihan ulangan bab 5 paket 1 bagian A nomor 1 sampai 6. Itu halaman 77 ya, Nako. Dan jika sudah selesai nanti dikirim ke WA pribadi Pak Guru. Begitu ya. Tetap semangat anak-anak Pak Guru semuanya.